Halo semuanya, apa kabar? Eh, ini sekarang kebetulan tanggal 20 Juli ya, jadi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya buat teman-teman yang merayakan ya. Stay safe, jaga kesehatan ya, tetap jalankan protokol kesehatan ya, karena kita masih di tengah-tengah COVID-19 pandemik ya, dan kalau bisa divaksin. Oke, nah video kali ini saya menunjukkan bahwa saya sudah tamat program profesi insinyur di ITB. Yeah, oke. Kemarin sudah wisuda dan saya akan menunjukkan sertifikatnya dan juga transkrip ya, nilai kurang lebih seperti apa sih bentuknya. Pastikan kalian penasaran ya, setiap sudah tamat apa yang akan saya dapatkan. Nah, ini video kali ini akan membahas mengenai itu. Oke? Alright, ikutin terus ya video saya. Check this out. Oke. Nah, teman-teman, nah ini dia nih. Ini adalah ijazah ya, kalau kita sudah menyelesaikan program profesi insinyur di ITB ya. Jadi seperti yang Anda lihat ya, di sini ada nomor ijazahnya ya. Lalu kemudian ada logo ITB dan logo PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Karena memang program profesi insinyur di kampus-kampus di Indonesia itu adalah program kerjasama antara kampus tersebut ya, dengan PI gitu. Jadi PI itu sebagai koordinator lah di seluruh Indonesia ya, untuk setiap kampus-kampus. Jadi logo PPI itu harus selalu ada gitu. Oke. Lalu bisa Anda baca sendiri ya. Sertifikat diberikan kepada Eri Sarmantua Sitinjak, lahir pada tanggal sekian di tempat di tebing tinggi ya, dengan nomor induk kependudukan KTP, nomor induk mahasiswa ya, telah menyelesaikan studi dan memenuhi segala syarat ya, program pendidikan profesi di program studi program profesi insinyur ya. Oleh sebab itu diberikan kepadanya gelar profesi insinyur atau IR beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut ya, diberikan pada tanggal 17 Juli itu. Lalu ditandatangani oleh Direktur untuk profesi ya, Direktur Pendidikan Non Reguler Bapak Profesor Andri ya, dan Rektor itu Ibu Profesor Reni ya. Jadi lalu kemudian di bawahnya itu ada sertifikat ini diberikan berdasarkan surat keputusan rektor sekian, lalu ITB terakreditasi A berdasarkan surat Ban PTI sekian, lalu ini bisa diverifikasi di web sekian. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Inilah ijazah kita yang kita dapat dari ITB ketika kita menyelesaikan program profesi insinyur di ITB gitu ya. Ini adalah versi bahasa Indonesianya. Lalu kemudian yang ini adalah versi bahasa Inggrisnya gitu. Karena ya sebagian mungkin ada yang bekerja berkarir di luar negeri dan membutuhkan ini gitu ya. Seperti saya di Kuwait, ini salah satu syarat untuk residensi gitu ya, program profesi ini gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk syarat itu gitu. Jadi membantu sekali. Jadi perlu bahasa Inggris gitu ya, sebagai bahasa yang umum common lah kita pakai di seluruh dunia. Jadi ini program bahasa Inggrisnya ya, cuman bedanya di sini nggak ada logo ITB-nya di sini ya, cuma PI aja ini. Saya nggak tahu kenapa, alasannya kenapa, tapi kurang lebih versinya begini. Oke. Nah, lalu ini adalah transkripnya gitu ya, transkrip akademik. Nah, kemarin di video-video yang sebelumnya saya udah membahas bahwa secara umum ada 3 tugas utama sebenarnya dalam program profesi ITB itu. Yang pertama itu adalah membuat portofolio ya, 3 portofolio ya. Portofolio yang pertama itu adalah portofolio mengenai kode etik dan etika profesi, itu PI 5001. Lalu yang kedua itu adalah portofolio profesionalisme keinsinyuran, itu PI 5002. Lalu yang ketiga adalah portofolio keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, itu PI 5003. 3 portofolio ini yang kita akan buat gitu ya, semacam ya, itu ada di video sebelumnya lah gitu ya. Lalu kemudian ini ada PI 5004 praktek keinsinyuran. Saya pikir ini dievaluasi dari CV yang kita berikan ya, sudah berapa tahun pengalaman kita bekerja ya kan, relevansi pekerjaan kita dengan keprofesian yang kita geluti, kurang lebih seperti itu gitu ya.
Lalu kemudian PI 5005 itu studi kasus. Ini studi kasus ini ada masing-masing portofolio ada 4 ya. Nah, itu dievaluasi itu. Jadi dari portofolio yang kita berikan, kita submit ke ITB itu nanti dievaluasi oleh dosen penguji ya, dosen ini kita gitu kan, pembimbing kita gitu loh. Nah, dari situ mereka akan kasih nilai. Lalu yang terakhir PI 5006 ini seminar ya, workshop atau diskusi. Ini sidang kemarin yang saya lakukan, saya juga ada bikin videonya ya mengenai sidangnya. Nah, itu ada nilainya. Jadi itu semua ini seumur hidup saya dapat IPKA 4 itu ya sekarang ini aja. Ya. Jadi ada nilainya masing-masing beserta dengan SKS-nya, lalu IPK-nya, IPK kumulatifnya gitu ya. Ini adalah transkrip berbahasa Indonesia. Nah, di ITB juga disediakan transkrip yang berbahasa Inggris gitu ya, kurang lebih ini dia transkrip bahasa Inggris sama ya, informasi-informasi di atasnya bisa Anda perhatikan gitu, jadi kurang lebih sama. Oke, jadi ketika Anda menyelesaikan program profesi di ITB, maka inilah yang akan Anda dapatkan ya dari ITB gitu ya, ijazah juga beserta dengan transkrip dari program profesi tersebut. Nah, ijazah ini, yang ini sekarang, inilah yang akan nanti kita pakai untuk melamar menjadi anggota, pertama menjadi anggota di Persatuan Insinyur Indonesia, karena kita mau sertifikasi ya, dan sertifikasi itu dilaksanakan oleh PII aja. Jadi kita harus menjadi anggota, lalu kita mengikuti prosedurnya untuk mendapatkan sertifikasi gitu ya. Ini sebenarnya yang tugas selanjutnya buat saya ya, ini akan saya bahas di video-video berikutnya, next gitu ya, bagaimana mendapatkan surat sertifikasi ini dari PII gitu, bagaimana mendaftar dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi salah satu persyaratnya saya sudah baca-baca ya ini gitu. Jadi setiap kita menyelesaikan program profesi baru kita ke PII, kurang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman, saya kira itu aja ya video kali ini. Semoga ini menambah wawasan Anda, mungkin semacam memacu ya semangat Anda untuk istilahnya mengerjakan, melakukan mengikuti program profesi gitu ya, dimanapun Anda berada, karena itu sangat penting sekali gitu ya. Saya sudah bahas juga di video sebelumnya ya, ada sanksi-sanksi pidana gitu ya kalau kita melaksanakan aktivitas keinsinyuran tapi belum disertifikasi gitu ya. Nah, jadi sertifikasi ini semacam semacam melayakkan kita secara legal lah, hukum ya, bahwa kita boleh bekerja melaksanakan keinsinyuran kita gitu ya, program pekerjaan keinsinyuran kita gitu diizinkan. Jadi ada jaminan hukum gitu, sehingga kalau ada apa-apa kita tercover ya. Jadi itu poinnya sebenarnya ya. Semoga ini menambah wawasan buat teman-teman sekalian. Bagi yang sudah sedang menjalankan program profesi di semester yang baru berikut, saya ucapkan ya selamat dan tetap semangat ya. Anda pasti bisa menyelesaikan. Jika Anda mengikuti video-video saya sebelumnya, coba Anda lihat, itu termasuk tugas-tugas, Anda pasti bisa seperti saya gitu menyelesaikan hanya 1 semester. Buat teman-teman yang masih berpikir untuk mengikuti program profesi insinyur, putuskan sekarang ya, karena ini sekarang karena momen pandemik jadi online. Jadi dimanapun Anda berada, mau di luar negeri, di dalam negeri, saya sendiri di Kuwait ya, Anda bisa mengikuti program ini dari jarak jauh gitu. Kalau sudah sistemnya offline, nanti Anda harus datang ke ITB mengikuti kelas-kelas stadium generalnya ya, itu harus menemui dosen, melakukan bimbingan gitu ya. Sekarang bimbingan pun secara online ya, jadi sangat memudahkan kita sekali gitu untuk mengikuti program ini ya, sangat dibantu, sangat dimudahkan. Jadi inilah momen yang terbaik untuk mengikuti program profesi insinyur menurut saya. Oke, baik teman-teman, salam sukses semuanya, tetap semangat dimanapun Anda berada ya. See you next video.